Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya dari Kepemimpinan Kristen semester 6. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan tentang review jurnal dan analisis saya, yaitu tema yang saya ambil yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dosen pengampu saya dalam mata kuliah ini yaitu Ibu Yohan Kolina, SAP, MAP. Dan marilah kita masuk ke dalam review jurnal. Judul pembahasan jurnal yang saya ambil yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Penulis jurnal 1. Ricky Wirawan, 2. Mardiano, 3. Ratih Nur Prawati. Lalu jurnal yang saya ambil yaitu Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Link jurnal yang saya dapatkan yaitu https://doi.org/110.3366. Volume dari jurnal ini yaitu volume 4 dan halamannya nomor 2. Tahun 2015, reviewer jurnal saya sendiri, Ririn, 18/02/15/022. Tanggal reviewer 26 April 2021. Latar belakang pembahasan jurnal saya yaitu jurnal ini membahas pemahaman dan pengertian tentang peran serta masyarakat sebagai salah satu unsur otonomi daerah yang diberikan ruang gerak politik agar bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta berupaya memacu laju pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pembahasan jurnal untuk mengetahui peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan suatu daerah dan cara yang tepat untuk melaksanakannya. Lalu subjek penelitian, masyarakat daerah. Kesimpulan reviewer, urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang serta nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efisien, efektif, dan bersasaran serta menjamin tercapainya tujuan negara, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka akselerasi implementasi otonomi daerah bukan saja diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak swasta sebagai dalam satu sistem dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sehubungan dengan itu, masyarakat sebagai salah satu unsur otonomi daerah yang diberikan ruang gerak politik agar bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta berupaya memacu laju dalam pelaksanaan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting. Pertama, masyarakat merupakan salah satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. 3. Mendorong partisipasi umum akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan di daerah tersebut mengindikasikan bahwa
Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan adalah baik. Masyarakat secara mandiri dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dan menyusun program usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kesesuaian hasil penelitian dengan konsep teori good government ini merupakan implementasi dari terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, Conyers mengemukakan adanya 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam identifikasi masalah mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses atau proses pembangunan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat. 3. Bahwa alasan yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Secara konseptual, tujuan dari kegiatan mengidentifikasi permasalahan adalah agar tertanam suatu pemahaman dan meningkatkan kesadaran dari warga masyarakat. Saran dari reviewer, pembahasan dari jurnal ini cukup menarik untuk dibahas di masa sekarang ini di mana peran serta masyarakat sangat diperlukan, namun jurnal ini masih perlu ditambah lagi dalam proses penyelesaian masalahnya dan tata caranya. Lalu kita akan masuk ke dalam analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Dalam perencanaan dan melakukan suatu pembangunan di suatu daerah, maka diperlukan juga keikutsertaan dari masyarakat daerah itu sendiri dalam memajukan pembangunan daerah itu. Karena sebagai orang yang sudah mengerti dan memahami keadaan daerahnya, maka kekuatan yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut adalah juga masyarakat daerah itu sendiri, yang pasti paham betul apa yang diperlukan oleh daerah tersebut sehingga akan lebih memudahkan pembangunan daerah tersebut. Kedua, weakness, kelemahan. Perlibatan masyarakat di suatu daerah tak luput juga dari kemungkinan permasalahan yang akan timbul, yaitu terjadinya perbedaan pendapat yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat dan juga cenderung membuat penyusunan pembangunan tidak transparan dan terbatas hanya pada instansi pemerintah saja. Maka dari itu hasil dari perbuatan ini berujung kepada korupsi. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang. Secara hipotesis bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan khususnya dalam perencanaan tata ruang di Indonesia berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku, yakni 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 2. PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruangan. 3. Permendagri Nomor 9 1998 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang di daerah. 4. UU Otonomi Nomor 22 Tahun 1999 yang berisi bahwa semua urusan harus didesentralisasikan kepada kabupaten atau kota. 5. Peraturan PP Nomor 25 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang kabupaten kota. Berdasarkan peraturan tersebut, maka sudah sangat memungkinkan bagi pihak pemerintah bahwa masyarakat juga sama-sama mengambil keputusan. Dan yang terakhir, threats, ancaman. Yang menjadi ancaman dalam partisipasi adalah sikap apatisme. Apatis adalah sikap tak acuh atau tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Tanda-tanda apatisme beragam, mulai dari kurang semangat untuk melakukan apapun sehingga sulit untuk berkomitmen. Masyarakat karena kekurangan motivasi dan
kemandirian, serta lapisan masyarakat yang pada gilirannya menjadi masyarakat yang tidak berdaya dan tidak diberdayakan kecuali sifat yang ketergantungan pada setiap pemerintahan desa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Dadah.